selaku pemilik tanah langsung ke sawah, pasang patok, pasang patok, pasang patok, pasang patok. Tapi yang tetangganya nggak bareng-bareng. Nah saya pulang, tiba-tiba yang tetangganya datang. Ini patok kenapa ada di sini? Ini kan galengan milik saya yang buat saya berada di atas tanah saya. Geserkan ya kan, seperti itu, digeser. Atau malah saking keselnya dibuang Pak, seperti itu. Atau misalkan ke kebun, masang patok, masang patok, masang patok, masang patok. Saya pulang, tiba-tiba yang tetangga datang. Ini kan pohon ini adalah milik saya, dulu berada di tanah saya. Patoknya kenapa ada masuk ke sini, dirobah. Nah itu nanti akan terjadi sengketa batas, berebut masalah batas, seperti itu. Nah itu jangan sampai terjadi. Untuk menghindari sengketa batas, untuk menghindari perbedaan masalah batas itu, maka harus dilaksanakan secara bersama-sama. Karena dengan cara bersama-sama berarti kan nanti ada sepakat, Pak ini tanah patoknya di sini. Oh ya betul, dulu di sini, waktu beli juga di sini. Itu yang kesana mah sudah bukan tanah saya lagi, silahkan patok di situ. Kan enak Bu ya kalau ada tetangga yang berbatasannya. Tapi kalau sendiri-sendiri ya tadi seperti itu. Jangan sampai pada saat dilaksanakan pengukuran masih ribut masalah batas. Kita selaku Satgas A tidak bisa melaksanakan pengukuran kalau masih ada ribut masalah batas. Nah, masih ada kesempatan hari Selasa hari ini bagi yang belum memasang tanda batas, mohon dipasang tanda batasnya, tapi dilakukan secara bersama-sama. Itu satu kewajiban atau keharusan yang dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu dalam rangka pengukuran. Yang kedua adalah hadir pada saat dilaksanakan pengukuran. Kenapa harus hadir? Karena pada saat hadir melaksanakan pengukuran itu, nanti Bapak yang pertama akan menunjukkan batas bidang tanah. Jadi batas tanahnya sudah dipasang, bidang tanah yang diukurnya ditunjukkan batasnya. Pak, ini tanah saya, patoknya ini, dan ini sudah disetujui oleh tetangga yang berbatasan. Tetangganya ada hadir, udah betul Pak, yang saya juga udah dipasang. Jadi ngumpul tuh sehari 2 hari, insya Allah sudah beres. Seperti itu. Jadi hadir untuk apa? Menunjukkan batas-batas bidang tanahnya. Yang kedua hadir dalam rangka memberikan atau menyerahkan bukti identitas diri. Juga memberikan bukti kepemilikan atau alas hak. Maksudnya apa? Jadi pada saat dilaksanakan pengukuran, misalkan kita mengukur di tanah ini. Ini tanah punya siapa? Ini atas nama Bapak A. Punya saya Pak. Yang menghubungkan Bapak ini dengan tanahnya apa? Ini Pak, ini fotokopi KTP-nya. Betul atas nama saya. Dan saya punya bukti kepemilikan terhadap tanah tersebut. Apa? Sertifikat. Nanti serahkan fotokopi sertifikatnya. Pak, saya tidak punya bukti kepemilikan, tapi ini betul tanah saya. Saya ini beli Pak. Ada bukti apa? Ini ada aktenya. Misalkan ini beli juga, tapi tidak punya akte. Boleh pada saat pembelian saya menggunakan kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran. Silakan fotokopi, serahkan kepada yang ukur. Kalau misalnya Pak ini saya peroleh dari hibah, enggak. Jadi ada akte hibah, ada akte jual beli, kalau tukar menukar ada akte tukar menukarnya. Kalau sudah dibagikan warisnya ada yang namanya akte pembagian waris atau disebutnya akte pembagian hak bersama. Jadi dasar perolehannya ada. Kalau yang pertama bukti kepemilikan berupa sertifikat, kalau tidak punya ada bukti perolehannya berupa akte, berupa kwitansi atau surat perjanjian. Dulu di atas segel yang ada gambar 2000-nya itu, atau di mungkin dijelaskan Pak. Nah, bukti peralihannya ada akte jual beli, ada akte hibah atau akte lainnya. Kemudian kalau jual beli saya hanya punya
surat perjanjian saja silakan, punya kwitansinya saja silakan, seperti itu. Pak, bukti kepemilikan tegaduh, sertifikat tegaduh, akte tegaduh, kwitansi ical, surat pernyataan tengah damal kapungkurnya. Tapi sadayana oke itu hampir sadesa apal itu tanah saya. Coba bukti penguasaan tanah ini apa? Ada yang disebut dengan bukti perpajakan. Apa bukti perpajakan teh? SPPT namanya. SPPT. Pak, abi ieu pengen ngagaleun, tapi dacan di damal akte dan sebagainya nggaduh SPPT we gitu. SPPT nanti masih atas nama nu kapungkur deui nu ngicalna teu sawios, Pak. Sok we disampaikan nanti dibantu oleh Satgas yang akan menerangkan nanti bagaimana pendataan juridis tersebut. Jadi bukti perpajakan SPPT kapungkur aya letter C-nya kirim dikitir lah disebut tersebut. Oke, dilampirkan. Jadi hadir untuk apa? Pertama menunjukkan batas, kedua menyerahkan fotokopi KTP dan bukti kepemilikan atau bukti perolehan. Nah, yang ketiga nanti pada saat hadir di lapangan untuk pengukuran itu nanti menandatangani daftar hadir. Kemudian ada gambar ukur yang harus ditandatangani. Pak, kewajiban saya yang pertama memasang tanda batas saya bisa melakukan. Karena hari ini saya ada, besok saya tidak ada. Tapi pada saat kewajiban saya yang kedua untuk hadir pada saat pengukuran yang dimulai tanggal 8, saya ada keperluan, Pak. Saya harus pergi yang keluar kota atau kemana yang keperluan itu tidak bisa ditunda atau diwakilkan karena sangat pentingnya. Atau misalkan tanah yang diukur itu nanti adalah kepunyaan orang tua kita. Kebetulan orang tuanya sudah undur, sedang sakit, apalagi sedang di rumah sakit, kan tidak bisa untuk menghadiri. Atau punya saudaranya, kebetulan saudaranya kerja di luar negeri, di luar kota, yang susah untuk kembali ke sini misalkan. Silakan Pak, silakan dikuasakan. Pilih mungkin Bapak terbiasa hadir pada saat pengukuran, maka dikuasakan. Tapi ada syarat, harus dibuatkan surat kuasa. Nugaduh tanah nguasakeun ka saha untuk menunjukkan batas-batas bidang tanah yang sudah dipasang tanda batasnya. Upami nguasakeun ka saha apa? Utamakan kepada lingkup keluarga dulu. Lingkup keluarga dulu itu misalkan kalau ke atas mau ke bapak, ke kakek, kalau ke bawah mau ke anak atau ke cucu, dengan syarat sudah dewasa, ke pinggir pada kamang kawa bibi, maka dikuasakan. Tapi harus ditunjukkan dulu yang dikuasakan itu. Bi, pak, aki, iya biri ayah nu pada ngukur, pangunjukkan batasna, iya batasna, iya batasna, terus disetujui ke tetangga yang berbatasan. Seperti itu Pak. Jadi saya ulangi, kewajibannya satu memasang tanda batas, kedua hadir pada saat dilaksanakan pengukuran. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti dalam rangka pelaksanaan pengukuran yang dimulai tanggal 8 bisa berjalan dengan lancar. Saya mohon izin kepada Pak Kades nanti ada tim pengukuran akan berkoordinasi dengan Satgas A yang ada di desa, Satgas Pak Ita. Nanti akan direncanakan itu kalau pengukurannya mulai tanggal 8. Tapi karena ini banyak, kan nggak mungkin satu hari itu beres. Jangan sampai ibu yang berada di ujung pagi-pagi sudah datang, yang ukur belum sampai ke tanah ibu, kan kasihan. Misalkan nunggu sehari, nunggu 2 hari, pas ketiga hari belum Pak, kedongkap, padahal pas waktunya diukur. Jadi nanti direncanakan tim pengukur ini dengan Pak Ita, Pak Sekdes, kemampuannya nanti kira-kira ada berapa nih? Kalau misalnya sehari bisa setengah kilo atau 1 kilo, berarti ini dari batas tanah ini sampai ini, kira-kira siapa yang akan diundang pada saat hari pertama itu. Nanti hari kedua berikutnya siapa. Jangan sampai tadi menyusahkan bapak dan ibu, udah izin susah, pas udah ke lapangan belum waktunya diukur.
Itu saja Pak Kades, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan yang ada, mohon maaf apabila ada perkataan dan tingkah laku yang tidak sesuai dengan Bapak dan Ibu. Sekali saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.